Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang sakit? Ada. Mbak Firna mungkin sakit? Sakit ya? Sehat. Mbak Firna, Elvina? Sehat. Ya. Sebelum saya mulai untuk pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas Mas Dwiki, tolong dipimpin untuk berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya absen dulu ya untuk hari ini. Yang tidak masuk siapa, yang masuk siapa? Mas Sony ada? Aldia? Kemudian Mas Denny? Mas Dwiki? Mbak Firna? Mas Adam? Mbak Winda? Mbak Mega? Ya. Elvina? Ya. Mbak Tiras Mika? Ya. Mbak Sauda? Ya. Terima kasih untuk hari ini. Untuk hari ini Bu Elo akan mengajarkan tentang atau tujuannya mengapa kita mempelajari tentang napkin folding adalah supaya sampean tahu napkin folding itu digunakan untuk memperindah atau mempercantik suasana di ruang makan. Ya, seperti itu. Jadi tolong kita mengapresiasi tentang napkin folding secara baik, bahwa napkin folding itu adalah kain ya, serbet, bentuknya kain serbet yang berukuran untuk makan siang dan makan malam. Itu ukurannya 45 kali 50 cm persegi. Jadi 45 kali 45 dan 50 kali 50 itu untuk makan pagi. Sedangkan untuk yang untuk makan siang dan makan malam. Sedangkan untuk yang makan pagi itu adalah yang ukuran 35 cm kali 35 cm ya, dan 40 kali 40. Itu biasanya hanya untuk khusus breakfast saja atau makan pagi. Ada yang sudah tahu? Saya ingin tahu. Minggu kemarin kita sudah mulai mengamati tentang macam-macam napkin folding. Baru 5 kalau enggak 10 ya. Sekarang ditambahkan karena kalian akan berangkat PKL atau prakerin ya dengan dunia industri, maka kalian harus bisa menguasai minimal 15 model. Coba bisa disebutkan model apa saja yang kira-kira sampean ingat yang minggu kemarin yang sudah Bu Elo berikan. Mbak Firna mungkin apa Mbak? Topi uskup ya, atau bahasa Inggrisnya hat ya, topi uskup hat, bishop hat. Tadi nanti akan saya tayangkan ada bishop hat ya. Kemudian apalagi Mas Dwiki? Merah. Ada merah ya, bentuknya seperti apa? Bisa digambarkan? Seperti burung, diletakkan di gelas atau diletakkan begitu aja di atas piring? Diletakkan di dalam gelas. Terima kasih. Mbak Elvina, bisa menyebutkan kira-kira apa Mbak? Bentuk sepatu. Ya, betul. Mbak Mega? Cross. Ya, itu diletakkan di dalam wadah atau di dalam gelas? Di dalam wadah atau plate ya, istilahkan plate. Mbak Tiras Niken? Cross juga. Rose mawar ya. Ada yang tahu rose mawar itu apa kira-kira Mas Aldian? Seperti apa bentuknya Mas Aldian? Seperti bunga atau biasa disebutkan mawar tanpa duri. Ya, bentuknya seperti mangkok gitu. Ya. Terima kasih untuk awal, mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Itu beberapa model dari napkin folding ya yang sampean sudah terima minggu kemarin dan dilanjutkan ke hari ini. Ada 10 model nanti yang akan dipraktekkan oleh teman-teman kalian ya, akan dipraktekkan oleh Mas Dwiki dan langsung didisplay di sini. Kalian juga akan memegang napkin, jadi diikuti aja ya gerakan dari prakteknya Mas Dwiki karena sudah beberapa pemasan. Coba perhatikan ke layar yang ada di depan, di layar LCD. Di sana ada beberapa model yang sudah Bu Elo berikan minggu yang kemarin ya. Kira-kira ada model yang bisa sampean jadikan
acuan untuk membuat atau sebagai inovasi untuk membuat lipatan atau napkin folding yang lebih bagus lagi. Coba perhatikan bentuk yang pertama itu adalah the arrow, ya, the arrow. Kemudian the birds of paradise. Ini sepertinya sudah dipraktekkan ya, pernah dipraktekkan. Kemudian yang ketiga the diamond, ya. Kemudian yang keempat bentuk crown. Terus yang selanjutnya friends. Ini adalah model-model atau bentuk-bentuk lipatan serbet makan yang bisa kalian praktekkan dengan waktu yang lebih cepat daripada biasanya. Sebelumnya mungkin Bu Elo mengajarkan satu model sekitar 1 menit, ya. Tapi ini untuk 12 model yang saya berikan untuk pelajaran hari ini itu sekitar nggak sampai 1 menit. Jadi 1 menit malah dapat 12 model. Sudah paham? Jadi diulangi mulai awal tadi. Apa yang pertama tadi, Mbak Mega? Arrow ya. Dilihat. Nih. Piramid. Ada bentuk piramid? Ya. Mbak Elvina? Selanjutnya bentuk apa ini? Arrow. Terus Mas Dwiki? The birds of paradise. Terus selanjutnya Mas Denny? The diamond. Kemudian bentuk apa ini? Crown, tulisannya CRONE, ya, eja seperti itu. Kemudian the friends, seperti itu. Sudah jelas? Ada yang bertanya mungkin? Silakan, any questions? Tidak ada? Sudah jelas ya? Ya, terima kasih. Untuk kali ini akan Bu Elo praktekkan bentuk terbaru, ya, double kipas, supaya kalian juga bisa mempraktekkan nanti. Tapi untuk pilihan bisa kalian buat yang lebih inovasi atau inovatif, ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus lagi, ya. Tolong diperhatikan, ini saya praktekkan satu model dulu. Double kipas. Membuat lipatan seperti membuat lipatan kipas tunggal, ya. Jumlah lipatannya itu ada 6. Bisa dilihat, ya. Jadi menghitungnya seperti ini. Jangan yang di sebelah sini, tapi di sebelah atas. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 macam. Ada 6 lipatan, ya. Kemudian setelah kalian lipat seperti ini, dibalik 360 derajat, ya. Kemudian kita pegang bagian tengah, satu sudut ke arah, satu sudut sebelah kanan ke bawah, kemudian satu sudut sebelah kiri juga dilipat ke bawah. Kita rapikan supaya hasilnya bagus. Dirapikan, yang bagian bawah saja yang kalian pegang, yang bagian atas jangan diapa-apakan, dibiarkan aja. Kemudian kita balik 360 derajat, ya, seperti ini. Jadi bentuknya seperti pesawat. Kemudian dilipat menjadi 2 bagian yang sama, yang ada sudutnya dilipat ke arah bawah. Ingat-ingat ya, nanti tolong ada satu kelompok yang praktek membuat ini supaya Bu Elo bisa melihat hasilnya. Kemudian diputar 180 derajat, kemudian sisa yang ada di sebelah bawah ditarik ke atas, dimasukkan ke dalam lipatan yang paling bawah, ya, lipatan yang paling bawah. Dan dirapatkan, jangan renggang, nanti hasilnya kurang bagus. Dilipat, dibuat seperti dompet. Demikian juga sebaliknya, diputar lagi, yang bagian bawah kalian lipat, masukkan juga ke dalamnya, ya, dirapikan. Mungkin ada pertanyaan, ya Bu, seandainya harus membuat lipatan untuk 20 meja dengan jumlah 1 meja untuk 4 orang, berarti berapa lipatan yang harus disiapkan? 80, ya. 4 kali 20 meja, ya, 80 lipatan. Sampean harus membuat lipatan seperti ini 80 lipatan. Setelah itu disiapkan di troli, ya. Kalau sudah kalian membuat waktu yang lebih efektif dan efisien, tinggal membuka satu persatu seperti ini. Hasilnya bagus apa enggak? Bagus. Paham ya untuk langkah-langkahnya? Paham. Ya, ini namanya double crown atau double kipas. Ya. Ini nanti harus dipraktekkan satu kelompok, ya. Jadi setiap kelompok membuat 2 model dulu, nanti langsung di display.
Ya, terima kasih. Mungkin itu dulu. Saya persilakan untuk mengambil perwakilan dari kelompok untuk mengambil napkin yang ada di depan. Sudah saya siapkan, silakan. Mas Dwiki, Mas Adam, Mbak Sauda. Ambil dua-dua ya. 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 Gimana, ada kesulitan anak-anak? Bisa? Masih bisa ya? Nanti kalau ada kesulitan bisa menanyakan ke Bu Elo, kira-kira lipatannya seperti apa? Yang lebih bagus seperti apa? Kurang kecil Mas? Kurang kecil? Itu bisa ya? Ya, itu digitukan dulu biar tidak lepas. Itu kecil sekali, kecil, rapat, baru dirapikan ya tepi-tepinya supaya simetris. Usahakan lipatannya simetris sesuai dengan yang Bu Elo ajarkan minggu kemarin. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Terima kasih ya sudah mengikuti pelajaran Bu Elo hari ini. Kemudian tolong dikumpulkan ke depan hasil praktek kalian tadi. Di depan sini sebelah kanan Bu Elo, ini sudah Bu Elo siapkan tempat untuk mendisplay hasil dari pekerjaan kalian atau tugas untuk kalian hari ini, yaitu praktek napkin folding. Silakan mulai kelompok 1, Mas Dwiki, silakan diletakkan pada tempatnya sesuai dengan penataan awal, ya. Terus Mas Denny, nanti saya panggil ya. Terus kelompok selanjutnya dari kelompoknya Mbak Sauda, silakan dikumpulkan di depan. Tidak apa-apa, diangkat aja Mbak, tidak apa-apa, diangkat aja. Ya, diletakkan. Kalau untuk kelas sebelah sini terbalik ya, nggak apa-apa, diletakkan aja di sebelah sana Mbak, sebelah sana. Ya, nanti dievaluasi, nanti kita evaluasi bareng-bareng ya. Silakan kelompok Mbak Firna, dan Mbak Pinda, kami persilakan. Displaynya di belakang boleh, dua itu ya. Yang Mbak Pinda sebelah kanan, Mbak Firna sebelah kiri. Mungkin bisa saya jelaskan di sini. Kalian bisa berdiri mengelilingi tempat ini dan tolong diberi jarak ya. Jadi silakan kalian maju ke depan semuanya, mengelilingi meja sambil kita evaluasi untuk setiap jenisnya. Ya, jadi tolong yang satu hal yang perlu kalian ingat, kalau mau lipat napkin, jahitan itu harus ada di bagian dalam. Ya, kenapa kok nggak di bagian luar? Tampak cantik atau enggak? Jelek. Ya, jadi untuk yang lipatan ini tadi, ya, the birds of paradise seperti yang Bu Elo contohkan tadi sudah bagus. Hanya evaluasinya untuk yang paling atas ini agak ke atas lagi. Lebih ditarik ke atas lagi, ya Mbak, mungkin bisa saya contohkan di sini, lebih ke atas lagi seperti ini, ya. Paling atas itu berarti agak tinggi, kemudian semakin turun, ya. Sudah bagus. Oh, kurang satu tarikan lagi. Nah, jadi berapa jumlahnya? 4. Ya. Terus untuk double crown, ya, double fan, ya, double kipas. Ada ini bentuknya sudah bagus, sudah rapi, mungkin agak dirapatkan lagi. Ada 2 bentuk yang bisa kalian buat dari bentuk ini. Apa bisa dibuat satunya? Kipas tunggal. Kipas tunggal bisa, satunya lagi 3 bentuk. Satunya lagi dinosaurus. Berapa jumlah lipatannya? Masih ada yang ingat? 6. Ada 6 untuk yang double fan, ya, double kipas. Ya. Yang untuk dinosaurus berapa lipatan? 3 atau 4.
Jadi nanti bentuknya bisa agak ke atas seperti ini. Ya, paham? Kemudian sebelah sana ada bishop, ya, bishop hat atau topi uskup. Ya, sudah bagus hasilnya, cuman lebih rapi lagi ya Mbak Firna. Jadi bentuknya bulat ya, bukan lonjong. Jadi dibulatkan. Caranya membulatkan bisa dicontohkan Mas Dwiki, ini ditarik sebelah sini dan sebelah sini ditarik. Ya, seperti itu. Jadi bentuknya bulat. Ya. Ke sebelah sini ini bentuk apa Mbak Mega hasilnya tadi? Bunga atau the rose bud. Ya, the rose bud. Ada satu tarikan lagi sepertinya, belum tertarik. Di bagian belakang masih ada satu lagi yang bisa tarik Mas Dwiki mungkin. Ya. Ditarik ke depan ya, seperti itu. Ini digeser dulu biar nggak mengganggu. Sudah paham ya? Ya, seperti itu. Ya. Oke. Ya. Ya, mungkin kalau napkinnya nanti lebih kaku, hasilnya lebih bagus lagi. Ya, jadi bentuknya memang seperti bunga. Ada kelopaknya, kemudian ada mungkin di sini bisa dibaratkan daunnya, ya. Kemudian ke sebelah lagi, ini adalah bentuk burung merak, ya, seperti itu. Kemudian ini adalah bambu runcing atau lilin tunggal, bisa juga ada yang nyebut bambu runcing, ada yang nyebut lilin tunggal di sini, ya. Tolong diingat supaya begitu selesai melipat kalian bisa berdiri, langsung berdiri ini bentuknya. Ini lebarnya ini harus tinggi, ya, lebar lipatan ini harus tinggi, ya. Kenapa kok harus seperti ini? Supaya tidak mudah jatuh. Ya. Terus bagian sini ada bentuk sepatu. Ini hasilnya kelompok Mas Dwiki, ya. Yang bikin Mas Dwiki atau Mas Denny? Ya, sudah bagus, sudah rapi, sudah bagus. Pas jahitannya menghadap ke dalam, jadi paham ya, jahitan ke dalam itu tidak nampak dari luar supaya tampak lebih rapi. Ini hasilnya Mbak Tira Smiter. Ya, tadi sebenarnya harus diletakkan di atas atau di bawah ya Mas? Oh, di bawah ya. Iya, Bu. Maaf. Ini sebenarnya terbalik Mbak meletakkannya. Menarik apa enggak kalau gini? Tidak. Nah, ini sekalian evaluasi ya. Hasilnya bagus. Ini belok balik. Nah, cantik mana dengan yang tadi? Cantik ini. Cantik yang ini. Ya, tamunya seneng ini nanti kalau melihat hasil lipatannya lebih bagus, lebih rapi. Sudah benar Mbak lipatannya. Nanti tolong kalau ada bunga ya, nanti diberi bunga di sini. Ya, kita beri hiasan bunga. Seperti itu. Atau mungkin saya contohkan di sana ada bunga kecil atau enggak? Enggak ada ya? Enggak ada ya, Mas? Oh ya, ambilkan bunga kecil yang di sana. Uncupnya aja Mas, bunganya saja. Sudah? Ah, iya. Bunganya saja supaya lebih cantik ditaruh di tengah seperti ini. Cantik apa enggak? Cantik. Sebelah sana juga bisa itu Mbak. Ambil satu bunga lagi, pinjam satu bunga lagi. Ya, yang orange taruh di tengahnya Mas. Sebelah situ. Jadi tolong bisa memanfaatkan bunga-bunga kecil, ya, bisa plastik, bisa bunga segar. Itu kalian letakkan di sini supaya tamunya senang. Jadi melihat di hotel kan semuanya harus tampak indah, ya, menyenangkan tamu karena itu salah satu servis yang kita berikan kepada tamu sebagai hotel, karena hotel adalah menjual jasa, ya. Jadi menyenangkan tamu. Mungkin itu dulu, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Setelah ini Bu Elo akan memberikan sedikit kesimpulan untuk materi yang Bu Elo berikan hari ini. Kalian sudah bisa semua? Sudah. Berapa modal tadi yang sudah Bu Elo berikan? 15. Berarti kalian saya harap sudah siap untuk ke dunia industri, ya. Nanti ada ujian untuk menghitung waktunya supaya kalian terlatih dalam kecepatan. Terus evaluasi sedikit untuk di sini tadi sudah bagus semua lipatannya, sudah sesuai dengan yang Bu Elo ajarkan. Meski ada beberapa mungkin ada yang terbalik, ada yang jahitan di luar, ada yang bentuknya mungkin masih kurang sempurna sedikit, ya, masih perlu perbaikan di sana sini. Tapi untuk hasil akhirnya saya anggap kalian sudah pintar semua, sudah menguasai semua, ya. Jadi saya harapkan itu tolong dijaga supaya di PKL nanti, di dunia industri nanti kalian bisa lebih eksis lagi, lebih pintar lagi dalam membuat lipatan
Lipatan apa? Napkin atau istilahnya napkin folding. Jadi napkin itu serbet ya, bentuk serbet. Kemudian folding itu macam-macam lipatan ya. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan hari ini. Sekarang silakan berdoa ya. Kembali nanti kita ketemu lagi insya Allah minggu depan ya. Disiapkan ada ujian untuk lipatan tapi per orang bukan kelompok. Jadi secara individu. Ya, silakan ketua kelas dipimpin Mas Dwiki. Kita pulang hari ini. Persiapan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam